Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola At-Taqwa Bapak Ustadz Maftuh. Yang saya hormati Ketua Pengajian Jamaah Al-Ikhlas Bapak Rahman Alif. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah, baik jamaah bapak-bapak maupun jamaah ibu-ibu, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak dan ibu semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini atau pada malam hari ini kita bisa hadir di mushola tercinta di dalam rangka bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat riring salam semoga terlimpah curah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajwajihi wa waladi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. قدس الله سره والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sekarang berada di akhir bulan Rajab. Tadi hari libur ya, karena bertepatan dengan tanggal 27 bulan Rajab. Kita sudah mengetahui bahwa bulan Rajab ini, tepatnya pada tanggal 27 bulan Rajab, ada peristiwa yang terjadi pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Haji Tino berkenan hadir, Ketua Parno, Ketua Pengajian Waqiah dan Salawat Nariyah ya, Ketua Ratibul Hadad. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayatnya sudah pada hafal karena hampir setiap peringatan Isra dan Mi'raj ini ayat suka dibaca sama guru-guru kita, para kiai kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran daripada peristiwa yang teramat sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pun sudah mengetahui bahwa hasil daripada Isra dan Mi'raj adalah ibadah salat yang 5 waktu. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan atau menyampaikan bahwasanya menurut beliau urusan yang paling penting bagi kita adalah urusan sholat. Barang siapa orang yang menjaga sholat yang 5 waktu berarti dia telah menjaga agamanya. Dan sebaliknya siapapun di antara kita yang melalaikan ibadah sholat, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat dijaga, insya Allah ibadah yang lain pun bisa dijaga. Dan sebaliknya orang yang berani melalaikan ibadah sholat yang 5 waktu, bisa jadi ibadah-ibadah yang lain lebih dilalaikan lagi. Ini peringatan buat kita semua. Ini perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab. Kalau kita mau jujur, sholat ini kita melaksanakannya sudah ringan apa masih berat, Pak? Udah ringan, udah enak kalau kita sholat, atau kita masih berat melakukannya? Kayaknya udah pada ringan karena nggak pada jawab. Kalau saya jujur, saya masih merasakan sholat yang sudah diajarkan semenjak kita kecil. Bahkan bacanya udah pada hafal, tapi pada waktu pelaksanaannya sungguh masih terasa teramat sangat berat. Dan emang itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat, sesungguhnya salat itu sungguh sangat berat. Lakabiratun, kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang menjaga sholat, insya Allah hidupnya, kata orang Sunda mah, akan anceg. Apa tuh anceg itu? Nggak goyang, anceg. Dalam keadaan apapun, kan karakter manusia itu kadang-kadang berubah-ubah ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berubah-ubah. Ketika diuji goyang, berubah-ubah.
Ya, ketika diuji berkeluh kesah, ketika dikasih kebaikan kadang-kadang hidupnya kikir atau pelit. Kecuali kata Allah illal musallin, kecuali orang yang salat alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang benar-benar salatnya udah istiqomah, tidak pernah ditinggalkan, insya Allah hidupnya tidak akan goyah. Ketika diuji akan kuat, ketika diberikan kesenangan akan banyak bersyukur, hidupnya tidak akan pelit, mau berbagi. Siapa yang begitu? Orang-orang yang menjaga sholat yang 5 waktu. Terus tingkatan orang sholat sebelum perkataan Utsman bin Affan tentang keutamaan sholat yang 5 waktu. Tingkatan orang yang sholat pun macam-macam, beda-beda. Kira-kira kita berada di tingkatan yang mana? Ada orang yang sholat tapi masih disiksa. Mau nggak sholat tiap hari? Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, tapi masih disiksa. Kira-kira kita mau nggak yang begini? Kata bapak-bapak, capek-capek sholat tapi di akhirat masih disiksa. Sholat yang seperti apa? Disebut sholatnya mu'aqab. Orang yang sholat tapi sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak dijaga lahir dan batinnya. Yang zahirnya, misalnya contohnya, pakaiannya sudah bersih daripada najis, badannya suci daripada najis, tempatnya suci daripada najis. Orang-orang yang senantiasa tidak dijaga hal-hal yang zahir, dari mulai wudunya sembarang, pakaiannya juga sembarang yang dipakai, pakainya pakaian kaos, apalagi di dalam kaosnya banyak bacaannya. Kan kita mah kayak begini insya Allah ya, gak ada bacaannya, paling bacaan musola at-taqwa, pakai koko seragam maksudnya. Atau parno, pakai apa? Pakai jas NU, nggak apa-apa. Tapi yang lebih repot itu kan di belakangnya banyak bacaannya ya. Pas kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ngelihat bacaan yang ada di kaos orang. Kadang-kadang kan terbaca sama kita. Kira-kira sholat kayak begitu khusyuk apa kurang khusyuk? Kurang, saya jujur ya. Kadang-kadang merek sarung aja kita baca mangga, gajah, duduk, wa, dimor, BHS dan lain-lain, karena itu merek ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi, orang yang sholat itu ada orang yang sholat tingkatan yang pertama masih disiksa karena yang zahir dan yang batinnya belum dijaga. Seharusnya kita mulai daripada sarasanya sholat sudah kita kerjakan, yang membatalkan sholat kita jauhi, rukun sholatnya semua dikerjakan. Walaupun sholat misalnya waktunya itu tidak tepat waktu, emang kalau bicara boleh mah boleh-boleh aja. Sholat duhur jam berapa? Jam 2 atau setengah 3. Setengah 3 udah asar apa belum? Belum. Asarnya sekarang jam berapa? Di jadwal hampir setengah 4 ya, lebih. Iya, setengah 4. Boleh mah boleh, tapi lalai dari apanya? Dari waktunya. Sholat yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Pokoknya sholat mah sholat, tapi perasaan itu yang penting udah sholat. Jangan-jangan kita, termasuk saya, karena saya masih merasakan kalau udah sholat itu udah perasaan utang sudah apa? Sudah lunas. Sekedar menggugurkan kewajiban, belum dijaga yang zahir dan yang batinnya. Yang zahir aja belum dijaga, apalagi yang batin, kekhusyuannya. Sholat yang seperti itu hanya menggugurkan kewajiban, ya masih disiksa. Tapi jangan berputus asa dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti kita sholat walaupun sholat belum bisa khusyuk. Emang di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang sering kita baca, surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ada ayat
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Salah satu orang yang sholat tapi celaka, sahun, lalai, makanya kita usahakan sholatnya tepat waktu, pakaiannya suci daripada najis, badan kita pun sudah suci daripada hadas 2, waktunya tepat, auratnya tertutup, dan yang lain-lainnya. Tingkatan yang pertama tuh orang yang sholat tapi sholatnya masih disiksa karena belum bisa menjaga yang dohir dan yang batin. Ada tingkatan yang kedua, ini muhasab namanya, sudah mulai diperhitungkan, yang zahirnya sudah dijaga, waktunya tepat, badannya sudah suci, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, yang membatalkannya sudah dijauhi, tapi kita belum bisa menjaga yang batinnya. Ini juga tidak gampang, susah kan sholat, benar-benar konsentrasi dari mulai takbiratul ihram sampai kita membaca salam. Lebih banyak ingat urusan dunia atau urusan akhirat? Kira-kira lagi sholat dunia ya lebih banyaknya kita. Kalau kita lagi punya pekerjaan, kadang-kadang lagi sholat ingat pekerjaan yang belum tuntas, banyaknya begitu. Lagi sholat mah yang tadinya juga kaki inget jadi inget, bener nggak Pak? Yang tadinya tuh nggak inget, satu barang aja, satu barang dicari sebelum sholat kagak ketemu, pas lagi sholat lagi begini, oh iya ya, saya taruh tadi itu peci di mana? Di lemari. Pernah nggak begitu? Sering. Baju robek, mau dijahit, kagak inget nyimpen jarum, pas lagi sholat jadi inget. Ini aneh tapi nyata, sering kita, termasuk saya juga, hal-hal yang seperti itu masih ingat ketika kita sedang melaksanakan sholat. Emang susah kalau benar-benar kita konsentrasi 100% ketika kita melaksanakan sholat. Namun sekali lagi, walaupun demikian, kita berusaha dari mulai takbiratul ihramnya kita konsentrasi dulu, kita sadar kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu dihisab, diperhitungkan sholatnya. Tingkatan yang kedua. Ada yang ketiga, mukaffar anhu, orang yang sholat dosa-dosanya diampuni. Kenapa? Yang zahir dan yang batin sudah dijaga, berusaha itu batinnya dikembalikan lagi ketika kita sudah ngelantur kemana-mana, dikembalikan lagi, kita sadar bahwa saya sedang apa? Saya sedang sholat, sedang menghadap yang maha kuasa, sedang berkomunikasi dengan Zat yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Jadi batinnya pun sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga apanya? Menjaga kekhusyuannya. Salat yang seperti itu, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tingkatan yang berikutnya, musabun, diberikan pahala. Pahala salat kan banyak ya. Di antara pahala sholat, apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, barang siapa orang yang benar-benar menjaga sholat yang 5 waktu, maka yang pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi, tidak ada seorang hamba yang dicintai oleh Yang Maha Kuasa ketika sedang melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah sholat. Jadi orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita mau gak dicintai oleh Allah? Mau. Dicintai sama istri senang apa enggak? Oh, senang banget. Istri kita sedang murka, misalnya, betah gak tinggal di rumah? Lebih betah tinggal di mana? Di pos ronda.
ketika istri kita sedang murka, bukan istri saya, istri bapak-bapak. Ini kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh mah, jangan jauh-jauh. Kalau bapak-bapak disenangi sama Pak Bupati aja, Pak Bupati Bogor, Pak Sep, disebut-sebut namanya di halayak ramai, kira-kira seneng apa kagak? Oh, seneng banget. Bisa jadi hidung kita semakin apa? Semakin mancung. Saking apanya? Saking senengnya dicintai, dipikarsep kata orang Sunda sama Pak Bupati. Ini mah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dicintai oleh Yang Maha Kuasa, jaga sholat yang 5 waktu. Walaupun sholat yang 5 waktu, saya ingin menjelaskan kembali, berat bagi kita. Yang kedua, badan kita akan sehat. Di dalam sholat kan ada gerakan seperti olahraga ya. Ada apa? Ada takbiratul ihram. Dulu waktu kita kecil di sekolah zaman saya, tapi bapak-bapak mungkin yang seusia sama saya ya, kepala 5 ke atas, zaman sekolah dulu ada istilah SKJ. Apa SKJ? Senam kesegaran jasmani. Kan gerakan-gerakannya ada yang mirip seperti sholat ya, bener nggak? Ngangkat tangan kayak gini sehat nggak kira-kira? Ya sehat. Sholat yang dilaksanakan ya, tepat waktu, awal waktu, apalagi sholatnya selalu berjamaah, insya Allah akan membuat badan kita sehat. Boleh tiap hari Sabtu, mangga tiap hari Ahad pergi kemana? Ke Harpes. Ngapain? Jalan santai. Ya, bener nggak? Jajan apa jalan santai? Jajan. Nggak apa-apa, jajan juga. Boleh hari Sabtu, hari Libur, jalan sehat. Untuk apa? Jantungnya katanya kalau kita jalan di pagi hari setengah jam saja, insya Allah jantungnya akan sehat. Boleh, tapi jangan ditinggalkan sholat subuhnya. Ini sholat subuhnya enggak pakai sepatu olahraga, pakai training, pakai kaos seragam suami istri, umpamanya sholat subuhnya ditinggalkan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Sholat subuhnya dijaga, terus di pagi harinya jalan, menambah kebugaran tubuh kita, boleh-boleh saja. Tetapi di dalam sholat sendiri ada gerakan-gerakan yang membuat insya Allah badan akan sehat. Kalau sakit pinggang misalnya ruku, kira-kira tambah sakit apa tambah sehat? Lagi sakit pinggang, sekitar ruku, tambah sakit apa tambah sehat? Bisa jadi emang lagi sakit mah sakit ya. Kadang-kadang kan namanya udah zaman sekarang banyak penyakit, mau bangun lagi setelah sujud, mau rokaat yang berikutnya, kadang-kadang perlu apa? Perlu perjuangan. Gak apa-apa, perlu perjuangan. Coba aja Pak, coba kalau lagi sakit kepala ini mas saya, apalagi karpetnya kayak begini enak nih, empuk. Lagi sakit kepala misalnya, senut-senut, sujudnya agak dilamin, ditekan, agak terasa ke sini tuh kemana? Ke pundak agak ringan. Lagi sakit kepala, terus sujudnya agak ditekan. Coba aja dilamain sujudnya. Tapi kalau sholat sendiri, kalau jadi imam jangan. Jadi imam lagi sakit kepala, dilamain, atau tahu ketahuan sama mamunya itu imam lagi sakit kepala. Dilamain sujudnya. Kalau sholat sendiri misalnya lagi sholat sunnah, sakit kepala, coba aja agak ditekan, emang agak plong gitu, agak ringan mananya, kesini ke pundaknya. Saya bisa merasakan, boleh dicoba. Ini salah satu upaya kita supaya badan kita sehat. Yang bicara bukan ecek-ecek sahabat Utsman bin Affan. Dengan menjaga sholat yang 5 waktu, badan akan sehat. Dulu ada di Metro TV ya, yang meneliti ya bagaimana dari ibadah sholat ini badan akan sehat. Ustadz apa namanya? Abu Sangkan kalau nggak salah ya. Ada nggak namanya itu? Kalau nggak salah dulu, tapi sekarang udah nggak ada itu. Jadi dari gerakan ruku, dari gerakan sujud dan yang lain-lainnya, insya Allah badan akan sehat daripada menjaga sholat yang 5 waktu. Tadi yang pertama apa tadi? Diulang lagi. Akan dicintai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jiping ngajinya ngaji kuping, nggak kayak Pak Ustadz Asep. Pak Ustadz Asep mah udah luar biasa ya. Bawa pulpen, bawa buku, dicatat. Kebanyakan kan ngajinya ngaji kuping, tapi masih alhamdulillah ngaji kuping juga kan. Duduknya di tempat yang mulia ini mah kita sudah dapat pahala, berangkat dari rumah juga dapat pahala, walaupun kagak dicatat nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau dicatat. Satu, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, badan kita akan sehat. Yang ketiga, akan diturunkan ke dalam rumahnya keberkahan atau rumah berkah. Jadi kalau rumah mau berkah, penghuni rumahnya betah tinggal di rumah. Bapaknya jaga sholat, ibunya rutin sholat, anak-anaknya juga dituntun, diingetin supaya mengerjakan sholat yang 5 waktu. Rumah yang seperti itu insya Allah Allah turunkan keberkahan. Kan ada yang kagak betah di rumah, kata istrinya begini, tapi bukan ibu-ibu yang ada di belakang, bukan. Ada suami istri, kata istrinya, saya mah kalau ada suami di rumah teh, ya Allah kagak betah. Ada ibu-ibu yang begitu, ya. Ya Allah kalau ada suami di rumah kagak betah banget. Terus si suaminya bilang, saya juga kagak betah tinggal di rumah. Istri saya bawel, rewel. Pak, si istri kagak betah kalau ada suaminya, si suami kalau di rumah kagak betah karena perilaku istrinya. Jangan-jangan kewajiban yang utama, amal yang akan pertama dihisab di akhirat, tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Kira-kira kalau seperti itu rumah berkah apa rudet? Rudet ya. Masa rumah itu kan tempat kita bernaung ya. Habis kerja pulang ke rumah harusnya kita betah di mana? Betah di rumah. Ini ada orang yang lebih betah tinggal di pos ronda sampai jam 3. Betah di pos ronda, pulang ke rumah jam 3. Sebentar tuh pagi udah jalan lagi. Justru yang enak itu betah tinggal di mana? Betah tinggal di rumah. Bukan berarti harus di rumah terus, waktu sholat mah sholat. Biar rumah berkah, maksudnya nyaman, tenang, adem. Seluruh penghuni rumah harus menjaga sholat yang 5 waktu. Rumah akan berkah. Namanya udah berkah mah udah enak aja ya. Tempat tinggal yang berkah tidak bisa diukur dengan kekayaan yang dimiliki oleh penghuni rumah tersebut. Belum tentu banyak uang, tapi betah tinggal di mana? Di rumah. Mau uang ada, lagi uang kurang, ada masalah pun misalnya, mudah-mudahan rumah kita tetap berkah dengan cara apa? Dengan cara menjaga sholat yang 5 waktu. Diulang lagi, satu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang kedua? Lupa lagi. Yang kedua, badan menjadi sehat. Yang ketiga, rumah akan Allah turunkan keberkahan. Yang keempat, mungkin saya nggak sampai bisa nih Pak Asep, saya mau punya acara di rumah. Pak Haji udah penutupan panitia biasa, mau nolak kagak enak. Pak Asep saya tuh udah menolak mulu kan punya acara. Pas jadwal, aduh mau nolak lagi kagak enak, makanya udah ya bagi-bagi waktunya. Satu lagi aja. Yang keempat, akan dijaga oleh malaikat. Ya, dijaga oleh malaikat. Ya, enak kalau hidup kita dijaga oleh malaikat. Hidup kita akan terarah. Hidup kita akan istiqomah insya Allah.
malaikat pernah berdosa enggak. Makhluk yang tidak pernah melakukan kemaksiatan adalah para malaikat. Hidup kita akan selalu dijaga oleh para malaikat kalau kita menjaga sholat yang 5 waktu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin karena di rumah punya acara, takutnya orang-orang udah pada datang, saya masih di sini, mohon izin dulu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan Pak Asep, Pak Ustadz Mabtu, Pak Haji Tino, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan di forum ini. Alhamdulillah jamaah kita sudah bertambah, yasinan tahlil ada malam Jumat ya, jadi dua-duanya masih berjalan. Dan mudah-mudahan kita berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.